Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu terasa berjalan begitu sangat cepat. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei, di bulan yang kelima, saudara ya. Dan saya percaya bahwa usia kita mungkin banyak orang berkata semakin bertambah, tapi kita harus juga percaya bahwa pengalaman kita di dalam Tuhan akan semakin bertambah. Dan itu yang harus kita imani sehingga hari-hari kita setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan adalah sebuah pengalaman baru dengan Tuhan. Sehingga marilah kita membawa hati kita, hidup kita untuk mau menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk hidup kita pada hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saudara, saya coba mengambil tema atau judul, jika ini disebut judul, adalah awal dalam semuanya. Ya, ada kalimat di situ dikatakan, in the beginning was God. In the beginning was God. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama. Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu ada awalnya, ya. Segala sesuatu ada awalnya. Apa yang dapat kita lihat, apa yang dapat kita rasa dengan panca indera kita, semuanya memiliki titik awal, memiliki titik berangkatnya. Ya. Sehingga saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika segala sesuatu yang dapat kita nikmati, kita rasakan, kita alami, memiliki titik awal, maka sesungguhnya apa yang disebut permulaan itu menjadi sesuatu yang sangat serius dan penting dalam hidup ini. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama, kita langsung lompat Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi alam semesta ini awalnya atau diawali oleh Tuhan. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Di kitab Kejadian dikatakan pada mulanya adalah Allah. Iya, Allah menciptakan, tapi Allah sebagai awal, Tuhan atau firman perkataannya, dan firman itu adalah pribadinya. Nah, kemudian jika Allah mendasari ciptaannya dengan firman atau dengan pribadinya, dengan dirinya sendiri, maka ini menjadi hal yang penting untuk kita mengerti bahwa apa platform yang sebenarnya yang Tuhan mau bawa kita untuk mengerti seharusnya apa dan bagaimana kita hidup. Ya, kekristenan itu harus seperti apa? Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan dia memulai dari dirinya. Dia memulai dengan dirinya sendiri. Pada mulanya Allah. Pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu mulainya dari Allah. Sehingga semua yang diawali oleh Tuhan, semua yang bersama Tuhan, diawali dengan Tuhan, itu pasti bermultiplikasi. Kenapa? Karena Allah itu hidup, Tuhan itu hidup. Sehingga segala sesuatu di mana Tuhan adalah titik awalnya, maka itu menjadi hidup, ada kehidupan di dalamnya. Jadi Tuhan sebagai awal itu mendatangkan multiplikasi, ada produktivitas di situ. Ini yang harus dimengerti oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ini menjadi pesan utama pada sharing atau khotbah pada hari. Tuhan harus jadi awal dari semuanya. Tuhan harus sebagai yang pertama.
yang utama, yang mengawali semuanya. Atau saya mengatakan bahwa Tuhan harus jadi awal dari hari-hari hidup kita. Tuhan harus menjadi awal dari minggu kita, bulan, dan waktu-waktu hidup kita. Tuhan harus menjadi awalnya. Tuhan harus menjadi awal dari keputusan-keputusan yang kita buat. Tuhan harus menjadi awal dari rencana-rencana hidup kita. Tuhan harus menjadi awal dalam keluarga kita. Tuhan harus menjadi awal dalam pekerjaan kita. Tuhan harus menjadi awal dalam bisnis kita. Awal dalam karir kita. Tuhan harus menjadi awal dalam memilih pasangan hidup. Tuhan harus menjadi awal dalam menentukan masa depan. Segala sesuatu harus dimulai, diawali. Permulaannya harus Tuhan. Tuhan. Jika saya katakan tadi bahwa segala sesuatu yang diawali, yang permulaannya adalah Tuhan, itu bermultiplikasi atau hidup, maka sebaliknya, segala sesuatu yang tidak diawali oleh Tuhan, di mana Tuhan tidak ada di dalamnya sebagai yang pertama dan yang utama, maka hanya tinggal waktu aja. Akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Saudara ingat, ya, ada peristiwa Menara Babel. Manusia berusaha membangun kemegahan. Manusia merasa diri mampu pada eranya untuk menunjukkan bahwa tanpa Tuhan pun bisa melakukan apapun. Menara ini dibangun sampai pada titik yang sangat tinggi pada zamannya, luar biasa banget. Ya, pencakar langit, ya. Gedung tertinggi. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak diawali oleh Tuhan, maka tidak ada kehidupan di situ. Justru yang terjadi adalah runtuhnya Menara Babel. Nah, semua ini menjadi penting untuk kita picture dalam kehidupan rohani kita sebagai orang percaya pada hari ini. Bahwa jika Alkitab sejak awal mendasari kita untuk mengutamakan atau mengawali segala sesuatu dengan Tuhan sebagai yang pertama, maka itu harus terus hidup di dalam kehidupan kekristenan kita untuk kita memahami bahwa sampai pada akhirnya saya tertarik pernyataan dari pemimpin pujian tadi. Dalam awalnya dikatakan Alfa dan Omega. Kita akan sampai pada ayat itu nanti. Awal, Alfa dan Omega. Jadi Tuhan harus jadi awal dari semua rencana-rencana kita. Tuhan harus jadi awal dari visi yang kita bangun. Tuhan harus jadi awal dari pekerjaan kita, bisnis kita, karir kita. Dia harus yang pertama. Sebab jika tidak demikian, maka tidak akan ada kehidupan di situ. Hanya dalam hitungan waktu yang pendek akan runtuh dengan sendiri. Makanya kita banyak kali mendengar ada orang yang membuat perencanaan yang begitu matang, terukur, terpenuhi, secara teori semua sudah dijalankan. Tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, hasilnya di luar ekspektasi. Kenapa seperti itu? Karena manusia atau apa yang kita miliki tidak cukup untuk dapat menjadi yang utama dan yang pertama. Untuk mana kita bisa mendirikan bangunan visi kehidupan kita. Kalau sejak awal Tuhan mengingatkan yang pertama harus Tuhan, maka itu harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, harus itu. Ya. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang hal-hal utama, yang pertama, yang prioritas, dasar dari semua yang akan kita lakukan. Tuhan harus menjadi yang nomor satu. Di dalam Matius pasal 22, 36, 30-38, waktu orang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Apa yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini bukan sekedar bicara tentang relasi dengan Tuhan. Tapi
Yang terutama, yang paling utama dari yang utama dikatakan di sini adalah Tuhan. Yesus sendiri mengatakan itu. Kasihilah Tuhan, letakkan Tuhan yang utama, yang awal. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Segenap akal budi. Ya. Jadi dalam setiap, itu yang saya katakan, dalam setiap perencanaan apapun yang kita buat, visi yang kita buat, di mana melibatkan pikiran kita dalam kemaksimalannya, maka Tuhan harus menjadi titik dasar awal dari semua perencanaan itu. Makanya saudara, di dalam Alkitab banyak sekali diajarkan sejak awal tentang bagaimana pertama itu menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana awal itu menjadi sesuatu yang penting. Dari awal Alkitab bicara tentang first fruit. Dari awal Alkitab bicara tentang buah sulung. Dari awal Alkitab bicara tentang yang pertama itu, anak sulung itu, hasil pertama itu dipersembahkan. Bahkan itu milik Tuhan. Dan itu dasar dari berkat Tuhan. Alkitab jelas mengatakan itu. Dan itu sudah diajarkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sejak awal. Sudah baca Alkitab, saudara. Dan itu tidak berubah. Bukan soal materinya, bukan. Tapi konsep itu sudah sejak awal dalam penciptaan. Penciptaan itu didasari dengan gimana Allah menciptakan alam semesta, di mana dia mengawali dengan dirinya, pribadinya, firman-Nya. Kita tinggal menikmati apa yang sudah dijadikan olehnya. Makanya Tuhan katakan, karena kita sedang menikmati apa yang sudah dijadikan oleh firman itu, maka kita pun harus belajar untuk Tuhan yang pertama, Tuhan yang awal. Ada korban sulung. Setiap tahun saya selalu katakan kepada jemaat, belajar untuk, kan kita gereja sudah umur yang ke-20 tahun, bulan depan kita 21 tahun. Sudah dewasa. Sudah mengerti betapa pentingnya first fruit itu, buah sulung itu. Sekali lagi, buang jauh-jauh dulu konsep berpikir tentang materinya. Tapi ini kita bicara tentang ketaatan atau kehidupan, konsep kehidupan bermultiplikasi yang Tuhan ajarkan sejak awal. Tuhan yang pertama, kenapa? Karena di dalam yang pertama itu, Ia memberi dirinya di situ. Di dalam yang pertama itu, Ia memberi kehidupan di situ. Menjadi sangat sensitif ketika kita mulai bicara tentang tithing, kita bicara perpuluhan, kita bicara first fruit. Menjadi sensitif kenapa? Karena pikiran kita langsung kepada materinya. Padahal yang Allah tekankan adalah ketaatannya. Ingat, seberapa banyak dan besar pun yang kita berikan itu tidak akan pernah mengubah kemuliaan Tuhan. Gak akan pernah mengubah sorga. Tapi konsep ketaatan kepada perintah Allah itu menjadi sesuatu yang utama, yang penting. Apa itu? Tuhan harus yang pertama. Tuhan harus yang pertama dalam hidup kita. Amsal 3:9 dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama. Pertama dari segala penghasilanmu. Pertama itu kepada Tuhan. Itu dasarnya. Yang pertama itu kepada Tuhan. Karena itu akan menentukan, kita mengerti bahwa kualitas dari semua yang kita lihat itu, yang kita rasakan, yang kita nikmati, itu karena punya dasar. Punya titik awal yang benar. Dan segala sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang benar dan baik, dia pasti akan tumbuh sehat. Bertumbuh benar. Makanya saya harus mengingatkan kepada jemaat Tuhan tentang betapa pentingnya gereja Tuhan mengerti tentang konsep Tuhan harus yang pertama dalam kehidupan kita. Kenapa waktu kita lagi cari pekerjaan, kita membangun bisnis atau apalah namanya, kita memulai semua itu kita berusaha mendekatkan diri kita, memaksa diri kita bahkan untuk datang kepada Tuhan.
mengutamakan Tuhan. Lalu ketika segala sesuatu itu sudah terbangun dengan baik, kenapa Tuhan bukan yang nomor satu lagi? Kenapa Tuhan bukan yang pertama lagi? Kenapa Tuhan bukan yang awal lagi? Waktu Anda mau datang sekolah di luar negeri, Anda berdoa, Tuhan saya mau sekolah di luar negeri. Meletakkan hope kepada Tuhan supaya menjadi seorang pelajar yang sukses. Studi yang diberkati. Dan Tuhan berkati saudara. Sekolah di luar negeri, dapat pekerjaan di luar negeri. Membangun keluarga di luar negeri. Masihkah Tuhan yang pertama? Atau karena kita sudah cukup punya knowledge dan pengalaman sehingga kita berpikir bahwa tanpa Tuhan pun saya masih bisa survive. Mau berapa lama? Harus Tuhan yang pertama. Jika kita belajar untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, dengan menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, belajar untuk yang pertama. Saya ingatkan kepada anak-anak muda yang mulai berkarir, yang sudah mulai punya pekerjaan. Belajar untuk jadikan Tuhan yang pertama dalam hidup Anda. Jika Anda belajar menjadikan Tuhan yang pertama dalam kehidupan Anda, di situ ada jaminan. Ada jaminan. Orang-orang tua harus mengajarkan anak-anak untuk hidup pada keutamaan itu. Dan ketaatan kita diuji oleh Tuhan dari apa yang kita paling suka, apa yang kita paling sayang. Abram waktu diuji sama Tuhan, Tuhan katakan kepada Abram, ambillah anakmu satu-satunya yang paling engkau kasihi, bawa dia dan persembahkan kepadaku. Dari apa yang paling kita suka, yang paling kita sayang, yang paling kita tahan-tahan, itu yang Tuhan tuntut untuk ketaatan kita. Di situ Tuhan uji ketaatan kita. Sekali lagi, dari apa yang kita paling sayang, apa yang paling kita tahan-tahan, justru di situ Tuhan menguji ketaatan kita. Kita mau taat sama Tuhan apa tidak? Ingat, kalau alam semesta ini diawali oleh Tuhan, kemudian alam semesta ini jadi termasuk kita ada di dalamnya, maka itu menjadi patron untuk kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, bagaimana kita hidup beriman kepada Tuhan. Ada banyak sekali ayat di dalam firman Tuhan yang tidak secara spesifik saya ingin bicara tentang point tithing atau first fruit. Tapi saya ingin bicara tentang bagaimana Tuhan sebagai yang pertama. Yang pertama, ada banyak sekali ayat. Yeskiel 44 ayat 30, Nehemia 10, 35, 37 dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Di situ konsepnya. Sudah perhatikan baik. Kalau di luar sana, kita dengan mudah melepaskan apa yang kita punya untuk sesuatu yang sifatnya sementara, kita pakai bonus lagi, pakai tip lagi. Lalu kenapa datang kepada Tuhan dengan mengharapkan yang kekal, tapi kita tidak benar-benar ingin melepaskan itu dengan sukarela dan tulus. Dan kita mengharapkan kelimpahan dan sorga untuk itu. Coba bayangkan. Renungkan itu. Inilah bagaimana mengkonstruksi bangunan berpikir dan konsep iman yang benar kepada Tuhan. Katanya Tuhan yang utama. Dialah segalanya. Tapi kita nggak benar-benar menjadikan Tuhan yang pertama. Saya udah melihat 20 tahun lebih saya jadi gembala. Saya sudah melihat orang-orang yang mengutamakan, yang menjadikan Tuhan yang pertama dalam hidup mereka. Mereka dijaga oleh Tuhan. Mereka dijaga. Dipagari oleh Tuhan. Kenapa? Karena
mereka memulai segala sesuatu. Tuhan sebagai yang awal. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, gak punya apa-apa. Murid-murid punya apa? Gak punya apa-apa. Tapi apa yang ada kepada mereka, itu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Diberikan terlebih dahulu kepada Tuhan. Janda Sarfat, kalau saudara baca di Kisah Raja-Raja juga begitu. Diberikan kepada Tuhan, terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan karena sikap Tuhan yang pertama itu, maka 5.000 orang bisa makan kenyang sampai babungkus lagi. Masih ada sisanya 12 bako. Nah, ini sebenarnya kebenaran-kebenaran yang kita suka, kita kadang-kadang kita suka, saya nggak mau bagian yang itu. Padahal ini sesuatu yang paling menentukan dalam pertumbuhan iman. Makanya saya katakan tadi, Tuhan harus jadi awal dalam kehidupan keluarga. Tuhan harus jadi awal dalam karir kita. Tuhan harus jadi awal dari semua. Alkitab katakan itu clear. Yang pertama, yang sulung itu milik Tuhan. Itu pertamanya kita itu harus di situ. Jika bukan Tuhan yang pertama dalam hidup kita, maka pasti goyah, pasti goyah. Belajar, jemaat harus belajar, mengerti tentang pertumbuhan iman itu. Saudara, saya menjadi lebih tenang ketika saya belajar menjadikan Tuhan yang pertama. Waktu kita belajar melakukan tanggung jawab kita dengan sukarela, melepaskan apa yang kita sayang, yang kita tahan dengan sukarela, kita lepaskan itu. Atas dasar tindakan iman melakukan firman Tuhan. Saya menjadi lebih tenang. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah mengawali. Nah, coba kita lihat dulu sebelum kita lompat nanti kepada bagian. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6 gini katakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Waktu kita melibatkan Tuhan sebagai yang pertama, dia involve dalam hidup kita sebagai yang pertama, dia hidup di dalam hidup kita yang sebagai yang pertama, maka dia mengambil alih, dia menghidupkan segala sesuatu dalam hidup kita sampai pada akhirnya. Dan karena kita menjadikan Tuhan yang pertama, maka Allah bertanggung jawab membawa itu sampai pada akhirnya. Itu yang saya katakan tadi, karena saya berani atas tindakan iman tulus melepaskan itu sebagai Tuhan yang pertama. Tapi enak, kenapa? Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang mengatur langkah. Saya nggak khawatir. Karena ada jaminan. Kalau Tuhan yang pertama, Tuhan yang bangun. Ada jaminan. Tapi kalau enggak, maka kita stres sendiri. Kita berusaha dengan cara kita, tapi kita nggak bisa-bisa. Create stres dalam hidup kita. Karena kita berusaha mencari cara untuk menghidupkan apa yang kita sedang bangun. Tapi kalau Tuhan yang pertama saya mau jamin, saya katakan saya jamin dalam nama Yesus, itu kebenaran, kita akan bisa enjoy dengan perjalanan hidup kita. Kita bisa enjoy. Karena kita sudah belajar mengutamakan yang pertama. Yang sulung. Yang pertama dari penghasilan. Kepada Tuhan. Dan karena atas dasar itu Alkitab katakan kalau Tuhan yang mengawali. Ketika Tuhan involve dari awal, Tuhan yang akan mengatur. Makanya kita berani berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kenapa? Jangan lupa kata berkenan kepadanya, orang yang berkenan kepadanya, orang yang tahu mengutamakan Tuhan. Yang menjadikan Tuhan yang pertama. Itu yang mendapat jaminan Tuhan. Segala sesuatu yang kita bangun di mana Tuhan bukan yang pertama dan yang utama
akan ada satu waktu nanti, itu akan runtuh. Anda akan kemudian menghadapi kenyataan, tidak bisa apa-apa. Tapi kita yang pertama, Anda yang pertama mengutamakan Tuhan, ada titik klimaksnya nanti. Tuhan akan membawa pada pengalaman kekaguman. Karena itu kebenaran. Kebenaran. Alkitab bertanggung jawab memberikan jaminan kepada orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, yang menjadikan Tuhan sebagai yang pertama. Kalau masih sedikit, mau first fruit, kalau sedikit gampang. Tapi kalau semakin besar, mulai nih. Kenapa? Karena ini yang saya maksud tadi, sudah dimaterikan. Udah, yang dibawa itu imannya, ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, Anda tidak akan kecewa karena dalam perjalanan ketaatanmu. Tuhan menjamin itu. Tuhan menjamin. Nah, coba kita baca dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 19 mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita adalah anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sebagai komunitas keluarga Allah. Alkitab katakan kita dibangun di atas dasar pengajaran para rasul. Dasar firman. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi gereja Tuhan bertumbuh menjadi kokoh karena bangunan rohaninya dibangun di atas dasar firman. Di mana Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat selanjutnya, ayat 22. Di dalam dia kamu juga. Ini bicara individu. Sebelumnya bicara tentang community. Tapi di ayat 22, di dalam dia kamu, kita masing-masing individu. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di mana Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam bangunan rohani kita. Jadi kalau seseorang akan bertumbuh kehidupan rohaninya, kalau Tuhan itu yang pertama, yang utama, dia mengerti arti pentingnya pertama itu. Saudara, banyak orang, nggak usah bilang banyak, ada orang yang melayani, tapi dia kehidupannya tidak memiliki freedom begitu loh. Tidak leluasa. Kepuasan pelayanan itu hanya menyentuh dimensi emosionalnya. Tapi tidak menghidupkan rohnya. Kenapa? Nah, kita tes diri kita. Sehingga orang seperti itu bisa saja pulang rumah, mudah sekali marah. Di kantor mudah sekali marah, mudah sekali terpancing dengan keadaan-keadaan yang seharusnya nggak boleh. Hatinya tidak terjaga. Tapi orang yang mengutamakan di mana Tuhan sebagai yang pertama, yang kehidupan rohaninya dibangun di mana Kristus sebagai batu penjuru, bangunan rohaninya akan kokoh. Apa arti? Batu penjuru artinya titik awal. Batu penjuru artinya titik awal dan titik tumpuan dari seluruh struktur bangunan. Itu batu penjuru. Batu penjuru adalah titik awal. Jadi Kristus sebagai batu penjuru dalam membangun keluarga Allah. Kristus sebagai batu penjuru dalam membangun rumah rohani sebagai pribadi. Kristus sebagai titik awal, sebagai titik tumpuan. Jadi waktu Tuhan memulai, Tuhan menciptakan alam semesta. In the beginning God.
baru penciptaan itu hidup. Demikian juga dengan kehidupan kita. Waktu kita memulainya dengan Tuhan dalam perencanaan hidup. Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan yang jamin. Itu loh maksud saya. Supaya kehidupan kita ini tidak terpenjara. Supaya atmosfer dalam kehidupan keluarga kita tidak dicuri. Kenapa? Karena ada Tuhan. Dan kita sudah baca tadi. Segala sesuatu di mana Tuhan yang memulai, Tuhan akan mengakhiri. Tuhan yang kawal gitu loh. Tuhan yang kawal. Nah, kunci dari pemeliharaan berkat Allah ada pada kesadaran ini. Ada pada kesadaran ini. Saya sudah katakan dari awal, kita tidak bicara tentang materi, itu bagian privat Anda dengan Tuhan. Tapi soal ketaatan, sekali lagi saya mengingatkan, apa yang kita tahan, apa yang kita paling sayang. Ujian iman datang pada bagian itu justru. Untuk kita diajar, kita mau Tuhan yang pertama apa bukan? Waktu Abram mengutamakan Tuhan yang pertama, muncul pengalaman Jehovah Jireh. Karena menjadikan Tuhan yang pertama. Firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah, pribadi Allah. Dan gereja Tuhan harus mengerti dan harus bertumbuh pada pengalaman rohani seperti ini. Ia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Itu kata Alkitab. Tuhan akan meneruskan. Tuhan menjamin. Ini menjadi jaminan buat saudara-saudara yang mengerti tentang pertama itu. Ini konfirmasi buat saudara. Buat jemaat Brisbane. Yang mengerti arti yang pertama, yang awal, yang mengerti arti first fruit, yang mengerti arti tithing, yang mengerti tentang bentuk pengorbanan. Saya diingatkan kepada tugas pokok gereja ada 3. Yang pertama adalah koinonia, ya, persekutuan, fellowship. Ya. Yang kedua marturia, kesaksian, bersaksi. Yang ketiga itu diakonia. Diakonia itu bantuan sosial, atau di diakonia itu generosity di situ. Itu gereja. Gereja nggak sekedar kumpul, nyanyi-nyanyi, enggak. Tapi tugas pokok gereja itu harus hidup dalam gereja. Kita punya sistem, kita punya model yang bagus, struktur yang bagus. Tapi kalau marturianya nggak hidup, kita belum menjalankan tanggung jawab gereja dengan benar. Kalau diakonianya nggak hidup, kita juga belum melakukan tanggung jawab gereja dengan benar. Puji Tuhan, gereja kita menjalankan hidup pada bagian ini. Kita aktif dengan pelayanan misi. Kita berdiakonia. Sebagai gereja kita berdiakonia, kita membantu hamba Tuhan, membangun gereja, bangun pastori. Sebagai komunitas, kita menghidupkan itu tanggung jawab gereja. Marturia, bersaksi. Saya mendengar jemaat mulai bersaksi. Om, Pak Gembala, Pak Jerry, saya mau cerita. Ada kisah-kisah kesaksian yang luar biasa, yang secara privat di-share kepada kami. Dan itu menunjukkan bahwa jemaat Tuhan mengerti bagaimana harus berbagi berkat rohani kepada orang lain. Dan gereja dipanggil kita semua dipanggil untuk itu. Nah, diakonia pada konsep individu sebagai umat Tuhan juga harus dimengerti. Jemaat harus sadar, jemaat harus tahu Tuhan yang pertama. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat ke-8, Wahyu pasal 1 ayat ke-8 dikatakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Alfa dan Omega, yang maha kuasa. Clear. Tuhan itu awal dari semuanya, akhir dari semuanya. Yang maha kuasa,
Jadi kalau Tuhan kita jadikan awal dalam cita-cita dan visi kita. Kalau Tuhan jadi awal dalam segala sesuatu yang menjadi mimpi kita. Kalau Tuhan menjadi awal dari segala sesuatu dalam membangun keluarga, membangun karir, bisnis. Kalau Tuhan menjadi awal, Dia Alfa, Omega, itu maha kuasa hadir di dalamnya. Karena Dia yang pertama. Dan ini gak sederhana. Ini menjadi pesan yang penting. Dan jika, Alkitab katakan dalam Amsal tadi, muliakan Tuhan. Dan jika kita belajar untuk menghormati Tuhan pada bagian-bagian ini. Saya katakan tadi, saya pribadi, saya lebih merasa bebas. Saya lebih merasa tenang. Karena saya serahkan, bagian saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur. Saya merasa lebih tenang. Kenapa? Karena saya melakukan jaminan firman Tuhan, Tuhan yang pertama. Saya melepaskan itu kepada Tuhan dengan sukarela dan tulus. Dan saya mengimani bahwa Tuhan menjadi Alfa dan Omega dalam hidup kami. Dalam hidup saya, dalam hidup pelayanan. Sehingga saya bisa menikmati. Saya bisa menikmati kehidupan. Saya apa yang bagi banyak orang mungkin stres dan segala macam. Saya lebih tenang. Karena saya tahu waktu Tuhan yang pertama. Dan waktu dia mengambil alih. Dia di-involve dalam kehidupan sebagai yang awal, yang alfa. Enak kita jalannya. Itu yang disebut Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Lebih enak kita jalannya. Lebih tenang kita jalan. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan untuk kita. Tuhan mengerjakan untuk kita. Gereja, jemaat, umat Tuhan. Saya ingatkan lagi, anak-anak muda Anda berkarir nanti, belajar menghormati Tuhan. Dari usia muda Anda, jadikan Tuhan yang pertama. Belajar bagaimana pentingnya tentang first fruit, pentingnya tentang tithing, karena itu tentang yang pertama itu. Itu yang utama. Orang tua, ajarkan anak-anak tentang hal ini. Dan ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Nggak bisa. Oh saya kan udah aktif banget. Nggak bisa diganti. Dia Alfa dan Omega. Yang maha kuasa. Saya suka banget bagian ini. Dia bukan cuma sekedar awal dan akhir. Tapi maha kuasa dari awal sampai akhir. Kalau dari awal dari kehidupan kita sampai akhir kehidupan kita ada Tuhan, maka di situ ada kehidupan. Di situ ada kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau kita belajar Tuhan yang pertama, kita lebih enak. Anda akan lebih enjoy, Anda akan lebih tenang. Mengerjakan apapun akan lebih tenang. Membangun keluarga akan lebih tenang. Kenapa? Karena udah Tuhan. Karena ada lagu lama. Ku serahkan kepada Tuhan. Udah serahkan sama Tuhan, udah selesai. Pasrahkan sama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Alkitab bicara tentang Kristus Yesus, kematiannya di Golgota, menebus dosa saya dan saudara, sebagai korban sulung, Dia menjadi yang pertama untuk kita. Dia menjadi yang pertama buat kita. Dia menjadi pertama untuk semua dalam hidup kita. Dia menjadi korban sulung, korban pertama. Supaya kita nggak jadi korban selanjutnya. Dia ambil itu bagian itu. Supaya kita belajar. Yang pertama itu Tuhan.
Bagaimana mungkin kita mengharapkan kekekalan, mengharapkan hal-hal yang besar, tapi kita tidak pernah benar-benar meletakkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Selagi kita dipercaya, kita mengerti, diingatkan oleh firman. Anda terima ini sebagai satu pilihan Allah dalam hidup saudara ketika Allah ingin mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya Tuhan sebagai yang pertama. Tuhan sebagai yang pertama dalam kehidupan kami, kehidupan saudara, kehidupan keluarga, pekerjaan, semuanya Tuhan yang pertama. Kita masuk pada perjamuan Tuhan.